Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu keluarga GBDI LCD Magelang. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita telah tiba pada Injil Yohanes pasal yang ke-6. Hari ini kita akan merenungkan satu kalimat pertanyaan ya, yang tercatat di dalam Injil Yohanes ini ya. Tercatat di dalam Injil Yohanes 6 ayat 68. Ya, pertanyaan itu bernada demikian. Apakah kamu juga ingin pergi? Ya, kalau kita dengar kalimat ini, ya tentunya bernada kesedihan ya. Apakah kamu juga ingin pergi? Satu pertanyaan ya tentang seseorang yang kemudian menanyakan apakah dia juga akan ditinggalkan ya. Siapa yang menanyakan ini ya? Dan apa yang terjadi? Kita akan melihat bersama-sama dari kisah yang kita pelajari dalam Yohanes pasal yang ke-6 ya. Yohanes pasal yang ke-6 ini sebenarnya dibuka dengan satu catatan bagaimana Yesus diikuti lebih dari 5.000 orang. Ya, Bapak Ibu baca di sana ada bagaimana ada kisah 5 roti, 2 ikan ya yang diberkati, dan kemudian lebih dari 5.000 orang dapat makan ya, dan mereka semua mengikuti Yesus ya. Tetapi kemudian ketika kita lihat Yohanes 6 ayat yang terakhir ditutup dengan pertanyaan tadi. Apakah kamu juga ingin pergi? Mengapa ada kalimat ini? Kenapa ada pertanyaan ini? Karena ternyata pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ditanyakan Yesus kepada murid-muridnya. Sesuatu terjadi. Di awal pasal 6 ada banyak orang, lebih dari 5.000 orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tapi setelah mereka mendengar apa yang Yesus jelaskan kepada mereka, pasal 6 ditutup dengan begitu banyak orang kemudian berbondong-bondong meninggalkan dia. Sehingga hanya tersisa 12 orang. Ya Bapak Ibu bisa bayangkan ini satu situasi yang sangat menyedihkan. Situasi yang sangat memilukan ya. Itu sebabnya ada pertanyaan yang menyedihkan ini. Apa kamu juga mau pergi? Yesus bertanya ya, setelah melihat ada begitu banyak orang yang tadi datang kemudian mereka meninggalkan dia. Yohanes 6 ayat 66 berkata demikian. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ya, ada satu situasi yang sangat tidak mudah ya. Nah, apa yang kita bisa belajar? Mengapa orang-orang banyak itu kemudian meninggalkan Yesus? Mereka yang sebelumnya melihat mujizat-mujizat Yesus ya. Kalau kita kembali ke ayat 1 sampai ayat 15, ya Bapak Ibu dapat belajar bahwa orang banyak itu mengikuti Yesus karena dia telah memuaskan mereka secara daging. Mereka lapar. Yesus berdoa memberkati roti, ya memberkati ikan sehingga mereka bisa makan. Ya, kalau kita baca itu di ayat 1 sampai 15, ada roti, ada ikan yang mereka bisa makan. Mereka mengikuti Yesus karena keinginan dagingnya terpenuhi, kebutuhannya terpenuhi. Bahkan mereka ingin itu terus menerus dipenuhi. Kalau kita baca waktu Yesus menjelaskan kemudian setelah peristiwa itu kemudian Yesus mengajar bahwa dia adalah roti yang hidup ya. Mereka justru masih memandang itu sebagai kebutuhan jasmaninya saja. Kita lihat ayat 34. Kata orang banyak itu demikian. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Mereka mau ikut Yesus hanya untuk kebutuhannya dipenuhi. Mau ikut Yesus hanya supaya keinginannya terpenuhi. Dan waktu Yesus mengungkapkan bahwa mengikut Yesus bukan hanya tentang kebutuhan jasmani, tetapi harus mengikuti kebenaran, harus percaya, harus mengikuti Dia. Pada saat itulah banyak orang-orang yang kemudian hanya mau mujizat, ya. Mereka kemudian mulai mundur. Kenapa? Karena mereka tidak mau berkomitmen kepada Tuhan. Apa yang kita bisa belajar dari peristiwa ini? Kita hari-hari ini hidup di akhir zaman. Ya, banyak orang yang juga kita lihat mungkin rajin ke gereja, percaya kepada Tuhan, sudah lama ikut Tuhan.
ya. Tetapi apa yang kita dapat belajar, 2 Timotius 3 ayat 5 berkata demikian. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ada orang-orang yang kemudian firman Allah nasihatkan kepada kita. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang ikut Tuhan, yang ke gereja, yang bahkan mungkin pelayanan, ibadah. Tapi mereka tidak mempercayai kekuatan Tuhan. Lakukan sesuatu yang sifatnya rohani, tetapi memungkiri kekuatannya. Firman Allah berkata di akhir zaman ini akan banyak kita lihat. Itu sebabnya mungkin saudara, Bapak, Ibu, saudara bisa lihat ada orang-orang yang kita pikir rajin ibadah, lakukan hal-hal yang rohani, rajin pelayanan. Tapi kemudian hidupnya justru melakukan hal-hal yang sebaliknya, jauh dari Tuhan. Kenapa? Mereka memungkiri kekuatannya. Ayat 7 di 2 Timotius 3. Ayat 7 berkata begini, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ada banyak orang-orang yang kemudian kita kenal percaya Tuhan, rajin di gereja dan mulai mundur. Mulai tidak mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka mau diajar, tetapi tidak pernah mau memegang kebenaran. Ya, ini sesuatu hal yang kita perlu waspadai di akhir zaman ini. Ya, ketika ada banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita waspada supaya kita tidak seperti orang-orang banyak tadi yang tercatat di dalam Yohanes pasal 6. Yang kemudian karena tidak memegang kebenaran, mereka meninggalkan Tuhan. Ya, sehingga ada pertanyaan yang Yesus berikan kepada mereka. Ya, apakah kamu juga ingin pergi? Ya, hari ini kalau kita ada dalam situasi yang penuh dengan tantangan dan ada pertanyaan ini juga datang kepada kita. Apakah kamu juga ingin pergi? Apakah kamu mau tinggalkan Tuhan? Mari kita belajar untuk tetap teguh di dalam Dia. Bagaimana kita dapat menjawab pertanyaan ini? Mari kita belajar dari apa yang diucapkan menjadi jawaban dari Petrus. Petrus menjawab dalam Yohanes 6 ayat 68. Dan 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya, hari ini ya kita pun belajar di tengah pergumulan kita, ya, ketika ada pertanyaan yang mungkin kita dengar, ya, yang mungkin bagi banyak orang, kenapa kamu tetap mengikut Tuhan dalam situasi semacam ini? Ya, mari kita juga belajar punya jawaban yang sama seperti Petrus. Ya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Adalah satu tekad dari Petrus. Aku tidak akan meninggalkan Engkau. Aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Aku akan tetap ada di dalam iman percaya kepada Tuhan. Hari ini mari kita juga punya jawaban yang sama seperti Petrus. Ya, jangan jadi anak Tuhan yang hanya minta mujizat Tuhan, yang hanya ikut Tuhan supaya kita diberkati, yang hanya mau ikut Tuhan kalau keperluan kita dipenuhi. Tapi belajar ikut Tuhan dengan komitmen, dengan satu dedikasi, satu janji, aku mau ikut Tuhan. Kenapa? Karena aku mau pegang kebenaran Tuhan. Ya, meskipun untuk itu kadang-kadang kita mengalami masa-masa yang tidak mudah. Petrus mengajarkan kepada kita, taruh tekad dalam hidup kita, aku tidak akan pergi, aku tidak akan tinggalkan Tuhan. Ya, aku tidak akan pergi kepada seorang yang lain. Hanya aku mau pergi kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia sangat mengerti di dalam Tuhanlah ada kehidupan yang kekal. Ya, apa yang kita bisa belajar? 2 hal yang kita bisa belajar dari Petrus. Yang pertama, kenapa dia punya keteguhan iman? Karena dia kenal Tuhan dengan benar. Dia dapat berkata, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Karena kami percaya dan tahu. Ya, karena seseorang bisa percaya, ya, karena dia kenal dengan baik. Ya, Petrus berjalan bersama Yesus. Petrus ya dengar pengajaran-pengajaran Yesus. Petrus berdoa bersama Yesus. Petrus dengar apa yang Yesus ucapkan. Dan ketika dia mengenal dengan benar, itu membuat imannya tetap teguh.
Kalau kita mau kenal Tuhan dengan baik, tidak tergoncangkan di masa-masa yang sulit ini, mari kenal Yesus dengan benar dalam doa kita, dalam ibadah kita, dalam pembacaan firman Tuhan. Mari baca firman Tuhan, kenal firman Tuhan dengan benar, kenal Tuhan dengan benar. Itu akan membuat kita tetap teguh dan tidak meninggalkan Dia. Hal kedua, ya kenapa Petrus bisa kemudian punya jawaban untuk tetap teguh? Karena dia memegang firman-Nya dengan benar. Dia kenal Tuhan dengan baik dan kenal firman-Nya dengan baik, kenal pengajarannya dengan baik. Mari kita belajar bukan hanya kenal pribadinya Yesus, ya yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kemurahan, tapi kenal apa yang diajarkan dari firman-Nya, ya kebenaran-kebenarannya, apa yang harus kita pegang, apa yang harus kita jauhi, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ya, karena itu hari ini mari kita belajar bersama. Di tengah-tengah situasi mungkin ada banyak orang-orang yang kita kenal, dulunya rajin, dulunya setia, dan sekarang dengan mudah tinggalkan Tuhan. Jangan ikuti hal-hal itu. Kalau memungkinkan justru kita mendorong mereka untuk tetap ikut kepada Tuhan, tetap pegang firman Tuhan, tetap kasihi Tuhan, sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap teguh. Ya, sama seperti yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius ketika dia membahas tentang dunia ini yang penuh dengan orang-orang yang bisa dengan cepat meninggalkan Tuhan. Paulus justru menasihatkan dalam 2 Timotius 3 ayat 14-16. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Banyak orang yang bisa tergoncang, tapi kita akan jadi teguh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Kenal Tuhan dengan benar, kenal firman-Nya dengan benar, sehingga kita jadi orang-orang yang teguh, tidak tergoncangkan, tetap setia. Bahkan ketika ada pertanyaan, apakah kamu juga akan pergi? Kita dapat dengan yakin berkata, tidak Tuhan, aku akan tetap bersama dengan Engkau, aku akan tetap memegang Engkau, imanku tetap teguh kepadamu sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, pertolongan-pertolongan Tuhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam keluarga, silakan salurkan itu melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Kesaksian Bapak Ibu akan menjadi dorongan untuk orang-orang lain dapat terus teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Hari ini kami belajar untuk mengenal Engkau dengan benar, mengenal pribadi-Mu, mengenal pengajaran-Mu, mengenal kebenaran-Mu, supaya kami tidak mudah tergoncangkan oleh banyak situasi yang terjadi di sekitar kami. Sehingga kami mengikuti Engkau bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami, memenuhi keinginan-keinginan kami, tapi kami belajar hidup untuk memenuhi kebenaran-Mu, mencari kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami terus mengenal Tuhan dengan benar, mengenal pribadi-Mu, mengenal pengajaran-Mu, sehingga kami dapat jadi pribadi-pribadi yang tidak tergoncangkan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, tolong seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang mengasihi dan menuruti firman-Mu. Terima kasih karena Bapa dan Engkau mengasihi kami dan datang serta diam bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.